Baik, pada materi ini kita akan bahas bagaimana membuat sebuah fungsi, kemudian fungsi ini nanti akan terhubung ke dalam array ya. Jadi studi kasusnya ada sebuah data sebuah nilai mata kuliah struktur data yang terdiri dari nama mahasiswa, nilai UTS, UAS, kemudian tugas. Nah, nanti sistem akan mencari nilai tertinggi UTS ini siapa, kemudian nilai tertinggi UAS ini siapa, kemudian nilai tertinggi tugas ini siapa ya. Jadi nilai tertingginya nanti akan kita buat sebuah fungsi. Fungsi ini akan mencari nilai tertingginya ya. Tinggal kita panggil fungsi tersebut. Nah, nanti masukannya banyaknya data itu tergantung dari si user ya. Nah, analoginya seperti ini ya. Saya buka Excel. Nah, di sini saya punya indeks ya. Anggap aja indeks. Kemudian di sini ada nama mahasiswanya. Namanya siapa. Kemudian nilai UTS. Kemudian UAS. Kemudian ada tugas ya. Nah, misalkan di sini kita masuk indeks nolnya namanya siapa? Misalkan namanya Dono. Nilai UTS-nya misalkan 80, kemudian UAS-nya misalkan 90, kemudian tugasnya misalkan 65. Kemudian indeks ke satunya misalkan Ali, UTS-nya misalkan 77, UAS-nya misalkan 83, tugasnya misalkan 78. Kemudian ada lagi misalkan Tini misalkan ya, Tini nilainya misalkan UTS-nya 80, UAS-nya misalkan 77, kemudian tugasnya misalkan 90. Kemudian ada satu lagi namanya misalkan Vote misalkan Vote nilainya misalkan 65, UAS-nya 56, tugasnya misalkan 87 ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa mengetahui ya nilai tertinggi UTS itu ada dua nilai ya, ada dua nama yaitu Dono dan si Tini ya, nilainya adalah 80. Ketika UAS ya, nilai tertinggi UAS adalah si Dono ya, seperti ini ya Dono ya. Kemudian tugas yang tertinggi adalah Tini atau kita rubah ya ini 97 aja ya. Nah, kalau ini berarti yang tertingginya adalah si Vote ya. T. Jadi Dono dia memperoleh nilai tertinggi UTS dan UAS, kemudian ini hanya memperoleh nilai tertinggi UTS ya, karena nilai tertingginya adalah 80 ya. Sementara UAS yang tertingginya adalah Dono, kemudian tugas yang tertingginya adalah si Vote ya. Nah, bagaimana kita akan membuat sebuah sistem dengan mengimplementasikan array ya, kemudian kita membuat functionnya, kemudian function tersebut kita panggil untuk mencari nilai tingginya. Oke, kita buka IntelliJ IDEA-nya. Di sini saya punya sebuah file input ya, file env sama dengan scanner ya, scanner system.in ya. Nah, kemudian di sini ada saya punya perintah print ya, menampilkan masukkan banyak data. Masukkan banyak data ya. Data. Ada berapa banyak data yang dimasukkan misalkan. Kemudian saya punya var n. Ini INP berdasarkan inputan dari si user ya. INP sama dengan ya. INP titik next in ya. Nah, N inilah yang menjadi kapasitas si nilai data tadi ya. Nah, kemudian saya punya set sebuah array var nama ya. Nama. Kemudian di sini ini adalah sebuah variabel array di mana variabel ini adalah untuk menampung nilai nama ya, string ya, karena kan nama itu kan tipe datanya adalah string ya. Berarti di sini saya gunakan array of null di mana ini tipe datanya adalah string ya. Kemudian dia berdasarkan si n tadi ya. Kemudian saya punya var UTS ya, tipe datanya adalah array ya, integer array nilainya berdasarkan si n tadi. Kemudian saya punya var UAS. Kemudian ini juga sama ya, masukannya adalah array. Jadi anggap aja nilai UTS, UAS, dan tugasnya adalah nilai berupa bilangan bulat ya. 70, 80, 90 gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian saya punya var tugas ya. Tugas ini juga sama, dia akan menampung nilai-nilai tugas ya.
tampungnya oke n. Oke. Nah, ini saya udah mempunyai variabel penampung array ya. Ini untuk nama, ini untuk UTS, ini untuk UAS, ini untuk tugas. Kemudian kita akan memasukkan data ya ke dalam array. In karena array mulanya dari 0 maka 0 sampai n dikurang 1 ya. N dikurang 1 ya. Jadi kalau jumlah datanya 5 maka array kan mulanya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini saya punya perintah print data ke data indeks ya, indeks ya, indeks ke i. Dia berarti mulainya dari 0 ya. Indeks ke i ya. I. Kemudian masukkan nama di sini ya. Oke. Print i. Kemudian namanya siapa gitu ya. Nama siapa? Namanya berarti kita buat array-nya nama, ini berdasarkan indeksnya, kemudian sama dengan ini saya nama i, kemudian di sini nama variabelnya ya, nama variabelnya misalkan inp ya, inp ini udah dibuat ya, inp titik next ya, next ya. Nah, nanti misalkan data yang dimasukkan yang pertama adalah dono ya. Nah, ini karena dia string maka ini adalah next ya di sini ya. Misalkan data pertamanya, data indeks ke 0 ya, data pertama ya. Ini indeksnya 0, dono, kemudian yang keduanya ali, yang ketiga data ketiganya ini, yang keempat adalah vote ya, datanya ya. Nanti data indeks ke 0, ke 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini adalah untuk menampung array si nama tadi. Sekarang kita untuk menampung si nilai tadi ya. Print nilai UTS ya. UTS. Maka di sini kita panggil nama tipenya adalah UTS ya, nama tipe array-nya UTS i. Kemudian di sini adalah inp titik next in ya, karena kita tadi inputannya adalah berupa bilangan bulat ya. Kemudian saya copy paste aja ya. UTS, kemudian UAS ya, di sini ya UAS. UTS UAS berarti di sini adalah UAS ya. Kemudian terakhir adalah tugas ya. Terakhir adalah tugas ya. Tugas, maka di sini saya ubah jadi tugas ya. Nah, ini datanya adalah untuk memasukkan ke dalam array ya. Sebentar. Nah, kalau kita run ya, dia hanya memasukkan data ya. Memasukkan data ya. Sebentar kita running dulu ya. Nah, setelah ini kita akan membuat sebuah fungsi untuk mencari nilai tertinggi ya. Tinggi. Ini masih run ya. Proses running. Nah, untuk fungsi cari tertinggi kita buat function ya. Fun cari tertinggi ya. Misalkan nama fungsinya adalah cari tertinggi ya. Tertinggi. Di sini inputan datanya adalah misalkan T ya. T ini adalah variabel array. Ya. Array ya. Array. Nah, ini. Kemudian ini ininya adalah integer ya. Masukannya. Integer. Kemudian output yang dihasilkan adalah integer ya di sini ya. Int ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya punya var nilai tertinggi ya. Tertinggi. Nah, ini kita set array indeks ke 0 adalah nilai tertinggi ya. Kita set awalnya adalah nilai tertinggi. Berarti T0 ya sini ya. Nah, ini ya baru selesai running ya. Tapi ini fungsinya belum selesai saya buat. Jadi saya stop aja dulu ya. Saya stop. Nanti kita run ulang ya. Oke. Nah, ini saya set pada indeks ke 0 itu saya anggap nilai tertinggi ya. Kemudian di sini saya punya for i in. Karena nilai tertinggi udah di set sebagai indeks ke 0 ya, maka ini mulainya adalah dari 1 ya. 1 sampai t.size ya dikurang 1. T.size dikurang 1 ya, seperti ini. Nah, kemudian kita buat kondisional if jika t
I-nya lebih besar ya daripada nilai tertinggi, maka kita akan merubah ya nilai tertingginya, posisi nilai tertinggi itu berada pada T indeks I ya. Nah, kemudian di sini kita akan return nilai tertinggi seperti ini ya. Nah ini kita sudah membuat sebuah function di mana inputannya adalah inputan array, kemudian di dalamnya ada function untuk mencari nilai tertinggi. Ya, dia akan mencari nih kalau misalkan ternyata T indeks ke I-nya lebih besar dari nilai tertinggi, maka nilai tertinggi akan diupdate nilainya ya, yang awalnya T indeks 0 maka berdasarkan TI ya. Kalau sudah mendapatkan maka dia akan meretro nilai tertingginya. Misalkan contohnya datanya seperti ini ya. Nilai datanya misalkan UTS. Nah, dari UTS ini akan dicari nilai tertingginya berapa sih? Oh, diperoleh dapat nih nilainya adalah 80. Ini. Oke. Kemudian di sini ini udah kita melakukan penginputan ya. Di sini input data. Nah, sekarang kita akan memanggil data tersebut ya. Ini menampilkan data ya. Menampilkan data. Misalkan data tertinggi UTS dulu ya. UTS dulu ya. Kita coba testing ya. For I in dari 0. Oh, sebentar. Sebelum ke sini saya punya var ya. Var kita ambil dulu nilai tertingginya berapa gitu ya. Nil UAS ya, UTS ya, UTS ya. Saya buat variabelnya nil UTS. Nah, di sini saya panggil si functionnya tadi, cari tertinggi. Nah, ini inputan ini adalah berdasarkan array-nya apa? Array yang saya gunakan adalah misalkan UTS ya, seperti ini ya, UTS gitu ya, UTS seperti ini. Oke, cari tertinggi UTS ke UTS ya ini ya, UTS. Kemudian ini UTS, kemudian nilai UTS, cari tertinggi ke UTS array. Bentar ini sebentar kita cek ya. Integer array tipenya integer array. Oh, sebentar. Ini. Oh, ini ya, sorry. Ini UTS, ininya seperti ini ya, integer array ya. Karena tipenya adalah integer array ya. Ininya adalah integer array ya. Oke. Oke, saya lanjut. Karena ini tipenya integer array, saya rubah jadinya seperti ini ya. Saya belum lihat yang di atasnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, tinggal kita pakai for I in dari 0 ya. 0 sampai n dikurang 1 ya tadi ya. Ya, n dikurang 1 ya. N dikurang 1 ya. Seperti ini. Nah, dia akan mencari nih. Oh, ternyata udah dapet nih. Misalkan nilai tertingginya adalah 80 ya. Siapa sih nilai 80 ya pada data UTS ini gitu ya. Oh, ternyata nanti keluarannya adalah Dono sama ini ya. Seperti ini ya. Oke. Kita print ya. Print len. Boleh print len. Oke, ini sebentar. Kita buat print dulu ya di sini ya. Udah untuk penampilannya outputnya. Nilai tertinggi UTS ya. Kita panggil nih namanya siapa ya. Nama. Kita panggil dolar. Kemudian ini kita panggil nama ya. Berdasarkan si I tadi. Dengan nilai dolar UTS ya. UTS I. Tertinggi UTS ya. Nilai tertinggi UTS. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba run ya. Kita coba run. Oke, kita run. Nah, kalau ini udah berhasil, nilai UAS, kemudian tugas, tinggal kita panggil saja gitu.
Nah, di sini ya, misalkan banyaknya data, di sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, ada 4. Data indeks ke 0 namanya Dono. Dono. Nilai UTS-nya 80. Nilai UAS-nya 90. Kemudian nilai tugasnya adalah 65 ya. Enter lagi indeks data ke indeks ini. 1 namanya Ali. Kemudian nilai UTS-nya adalah 77 ya. 7783. Kemudian 78 ya, 78. Kemudian indeks keduanya adalah Tini. UTS-nya 80. 80, kemudian 77, 90 ya. 77, 90. Kemudian yang terakhir namanya adalah Vote. Vote. Nah, UTS-nya 65, 56. Kemudian yang terakhir adalah 97 ya, 97. Nah, keluar tuh nilai tertinggi. Oh, ini ada yang salah nih, sebentar. Kondisionalnya belum ya di sini ya. Saya lupa nama kondisionalnya. If ya. Kalau ini kan dia menampilkan seluruh data ya. Dono, Ali, Tini, Vote kan menampilkan data. Nah, di sini kita perlu menambahkan kondisional. If ya. UTSI ya, UTSI itu harus nilainya harus sama dengan nilai UTS ya, nilai UTS agar dia menampilkan data berdasarkan nilai tertinggi ya. Nah, ini kondisionalnya belum saya tambahkan. Ini adalah tadi hanya menampilkan seluruh data data ini ya, data apa namanya tuh? Data mahasiswanya. Ini saya tambahkan. Nah, ini saya tambahkan ya. Saya run lagi, saya run ulang ya. Ini dia akan mencari siapa sih nilai UTS-nya 80. Ini saya ulangi lagi ya. Masukin datanya 4. Namanya yang pertama adalah Dono ya. Dono 80, 90, 65 ya. 80, 90, 65. Kemudian saya tambahkan lagi Ali ya. Ali. Ali 7783, 7783. Kemudian 78 ya. 78. Kemudian data indeks kedua Tini 80, 77, 90 ya. 77, bentar. 77, 90. Kemudian yang terakhir OT 65, OT 65, 56, 97 ya. Nah, maka akan keluar nilai tertinggi UTS-nya ada 2, Dono dan ini ya. Dono dan ini ya, seperti ini ya, Dono dan ini. Karena yang dicarinya pertama dia akan mencari nilai tertinggi terhadap UTS-nya dulu. Oh, diperoleh nih nilai tertingginya adalah 80. Kemudian kita panggil nih, siapa sih nilai UTS-nya 80 ya? Oh, dapat nih pada indeks ke 0 ya, yaitu Dono, dan indeks kedua yaitu Tini. Maka keluarannya adalah Dono dan Tini. Nah, ini jangan lupa ditambahkan kondisional seperti ini ya. Nah, begitu juga dengan UAS ya. Tinggal kita copy aja ya, kita copy. Kita paste di sini ya, paste. Tinggal kita rubah ini UAS ya, UAS, UAS. Nah, ini tinggal kita rubah jadi UAS ya, UAS gitu ya, UAS. Nah, ini juga kita rubah data berdasarkan UAS ya. UAS ini terserah mau variabel ini diganti aja ya, UAS gitu ya. Mau variabel yang lain ya silakan. Ini juga UAS ya, UAS gitu ya, UAS. Berarti ini UAS ya, UAS gitu ya. Nah, ini namanya siapa? Kita coba ya. Atau sekalian langsung tugas ya, di copy juga ya. Saya copy, ini saya rubah jadi tugas ya. Tugas, ini juga tugas ya. Tugas, ini saya rubah jadi tugas ya. Tugas. Tugas ya. Nah, ini ya. Nah, ini misalkan saya rubah juga tugas. Tugas, saya tampung ke variabel tugas. Ini saya rubah ke tugas nih ya. Tugas, kelebihan ya. Nah, ini ya. Ini berarti tugas juga ya. Tugas. Ini kelebihan saya hapus.
Nah, seperti ini ya. Jadi saya tinggal panggil aja karena function-nya udah saya buat nih. Function-nya saya buat, tinggal saya panggil, tinggal saya sesuaikan. Berarti ini ke variabel array tugas. Kalau yang ini berarti ke variabelnya UAS ya. Kemudian yang ini, oh ini belum saya rubah ya, ini tugas ya. Ini tugas ya. Tugas. Siapa sih nilai tertinggi pada tugas gitu ya. Siapa nilai yang tertinggi pada UAS gitu ya. Kemudian UTS ya. Coba kita run ya. Kita run. Jadi cukup dengan satu function ya, seperti ini. Masukkan banyak data, ada 4 ya. Yang pertama tadi namanya Dono kalau nggak salah. Dono 80, kemudian 90, kemudian yang terakhir adalah 65 ya. 65. Kemudian data indeks ke satunya adalah Ali ya. Ali. UTS-nya 7783, 7783, kemudian 78 ya. 78. Indeks keduanya Tini 80, 77, 90, 77, 90. Kemudian yang terakhir VOT ya. VOT 65, 65, 56, 97 ya. Maka keluarlah datanya seperti ini. Nah, kalau UTS yang tertingginya ada 2, yaitu Dono sama Tini. Kalau UAS itu Dono, kalau yang tugas tertingginya adalah VOT. Kita lihat ya di data Excel ya. Nah, benar ya. Seperti ini. Dono, kemudian yang tertinggi pada tugas adalah VOT. Nah, bagaimana buat programnya? Seperti ini ya. Jadi kita buat function. Function namanya adalah cari tertinggi. Di sini adalah inputannya adalah integer array ya. Integer array, input yang dihasilkan adalah integer. Kemudian di sini saya punya variabel nilai tertinggi, di mana nilai tertinggi itu awalnya saya set pada indeks ke 0. Ya, T0 ya. Nah, nanti ketika di looping ya, di loopingnya, maka dia mulainya dari 1. Kenapa dari 1? Karena nilai indeks ke 0-nya sudah saya set sebagai nilai tertinggi. Nah, dia akan melakukan perbanding. Kalau misalkan ternyata pada indeks ke satunya itu ternyata lebih besar, maka nilai tertinggi itu akan berada pada nilai indeks ke 1 ya, dan seterusnya. Jadi dia akan mencari nilai tertinggi. Nah, setelah saya membuat function cari tertinggi ya dengan inputan array dan keluarannya adalah integer ya, tinggal saya panggil seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal saya panggil, saya tampung nilainya, nilai tertingginya itu berapa sih pada UTS ya. Kemudian di sini saya akan melakukan looping ya. Kemudian saya akan melakukan pengecek siapa sih pada array nilai tertingginya adalah 80 ya. Kemudian saya panggil gitu, namanya siapa, nilainya berapa. Nah, kalau udah tinggal saya copy paste, tinggal saya rubah masukannya array-nya adalah UAS gitu ya. Begitu juga dengan tugas ya. Nah, ini silakan dicoba dan dipraktekkan bagaimana mengimplementasi array dan function ya, seperti ini. Untuk studi kasus mencari nilai tertinggi UTS, UAS, dan tugas ya, seperti itu. Silakan dicoba dan